Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perihal ghibah sangat penting kita ketahui karena perbuatan ini harus kita hindari karena merupakan salah satu perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disadari, ghibah menjadi perbuatan yang sangat mudah dilakukan dalam kehidupan atau dalam candaan dan lain sebagainya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ghibah sering disebut juga bergunjing ataupun bergosip. Ghibah membawa kerugian untuk orang lain maupun diri kita sendiri. Ghibah merupakan perbuatan zalim yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara etimologi ghibah berasal dari bahasa Arab dari kata ghaba yaghibu ghaiban yang artinya gaib ataupun tidak hadir. Berdasarkan etimologi tersebut dapat dipahami bahwa ghibah ialah bentuk ketidakhadiran seseorang dalam suatu pembicaraan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ghibah yaitu kegiatan membicarakan keburukan atau keaiban dari orang lain, dengan bahasa lain bergunjing. Ghibah merupakan perbuatan membicarakan keburukan ataupun aib orang lain. Meskipun yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan, tetapi ghibah tetaplah suatu perbuatan yang zalim. Dalam agama Islam, ghibah sangat dilarang karena sangat berisiko menimbulkan fitnah. Perlu diketahui, seseorang yang berghibah bahkan diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ghibah juga merupakan perbuatan yang sangat dekat dengan perbuatan buruk lainnya seperti iri, dengki, hingga fitnah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghibah merupakan perbuatan zalim yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut bahkan tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-19 yang bermakna, siapapun gemar menceritakan atau menyebarluaskan kejelekan saudara muslim kepada orang lain diancam dengan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perilaku orang yang suka berghibah atau menggunjing, membicarakan orang lain dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan suatu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melarang umatnya untuk berghibah. Diriwayatkan dalam hadis Imam Tirmizi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang Islam itu saudara bagi orang Islam lainnya. Janganlah saling mengkhianati, janganlah saling membohongi, dan jangan saling merendahkan. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram rahasianya, hartanya dan darahnya. Takwa itu ada di sini, dalam hati. Cukuplah seseorang dikatakan jelek jika memandang rendah saudaranya muslim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan bahwa dosa orang yang berghibah sangatlah berat. Dalam sabdanya, ghibah itu lebih berat daripada zina.
Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah SAW menjelaskan, seorang lelaki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun pelaku gibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahkannya. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Di akhirat nanti, seorang yang suka bergibah akan diminta pertanggungjawabnya di hadapan Allah SWT oleh orang yang digibahkannya. Amal kebaikannya pun dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya, termasuk kepada orang yang telah digibahkannya. Kemudian setelah amal kebaikannya habis, amal keburukan orang-orang yang dizaliminya ditimpakan kepadanya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa cara untuk menghindari gibah. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak ilmu agama dengan mengikuti kajian, membaca Al-Quran dan tafsirnya, serta selalu berpikiran positif agar dapat menjauhkan diri dari menggunjing orang lain. Yang kedua, diam atau tidak menanggapi. Salah satu cara menghindari bergibah yaitu diam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau hendaknya ia diam. Hadis muttafaq alaih. Al-Bukhari nomor 6018 dan Imam Muslim nomor 47. Kemudian yang ketiga, menasihati pelaku gibah untuk menyudahinya. Bisa mengatakan dengan mengingatkan pelaku gibah bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah salah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, rubahlah dengan lidahnya. Jika dia tidak mampu, rubahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 70. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan mengetahui betapa beratnya dosa bergibah, semoga kita terhindar dan tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Semoga yang sedikit ini dapat memberi manfaat. Mohon maaf salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.